Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang harus senantiasa kita jaga bersama masing-masing pribadi adalah keimanan kita. Satu ketika ada beberapa sahabat Nabi berkumpul, kemudian Nabi bercerita yang ujung-ujungnya setengahnya dipertanyakan oleh sahabat-sahabat beliau. Kata Nabi, dulu ada dua raja, yang satu rajanya kuat iman, yang satu rajanya imannya tidak kuat, bahkan cenderung meninggalkan ajaran agama. Suatu ketika kedua-duanya sakit. Ini begitu cerita Nabi. Kemudian oleh Allah diberitahukan bahwa obatnya adalah ikan di laut. Maka Raja Iman segera perintahkan rakyatnya untuk mencari ikan di laut sebagai obat agar sakitnya segera sembuh. Dicarilah ikan di lautan dan ternyata ikan-ikan itu tidak segera didapat. Ikan menjauh ke perairan yang dalam. Utusannya pulang dengan tangan hampa. Sementara raja yang satunya, yang imannya tidak mantap kepada Allah itu, memerintahkan rakyatnya mencari ikan di lautan, dan Allah perintahkan ikan-ikan menepi, sehingga ikan itu gampang ditangkap dan pulang membawa ikan itu ke rajanya. Raja itu kemudian mengkonsumsi ikan tersebut dan segera sembuh kembali. Dari dua kisah ini, yang Raja Iman tidak mendapatkan ikan sehingga tidak kunjung sembuh, sementara raja yang tidak iman kepada Allah dipermudah mendapatkan ikan sehingga cepat sembuh. Wajar kalau kemudian dari kisah ini sahabat-sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, di mana letak keadilan Allah itu? Mereka yang beriman dipersulit obatnya, sementara mereka yang imannya tidak mantap dipermudah untuk mendapatkan obat itu." Kata Nabi, dengan menghadapi protes itu, Nabi sambil tersenyum menjelaskan, itu letak keadilan Allah. Di situ letak Allah menunjukkan keadilannya. Raja Iman tidak mendapatkan ikan sebagai obatnya, dan raja yang tidak iman mendapatkan ikan sebagai obatnya. Letak keadilan Allah di situ. Karena orang yang beriman dengan sakitnya, sepanjang dia sabar kepada Allah, dihapus dosa-dosanya, tinggal pahalanya saja, sehingga besok langsung masuk surga. Sementara raja yang imannya tidak mantap itu diberikan kelebihan istidraj, ujian oleh Allah, dipermudah obatnya itu, sehingga dia terus sehat dan melakukan keburukan-keburukan dalam hidupnya, besok tinggal masuk saja ke neraka. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, maka bagi kita, kalau kita kebetulan mendapatkan ujian dari Allah apapun namanya, kesulitan ekonomi, kan banyak orang yang menghadapi kesulitan ekonomi itu. Ada yang hidupnya selalu gali lubang, tutup lubang, cari hutang sana, nutup di sini hutangnya, dan seterusnya. Sabar saja.
ujian soal ekonomi itu ada batasnya insya Allah. Dan kalau kita bersabar, Allah sediakan balasan yang lebih dahsyat lagi. Dan ini banyak contoh dalam kehidupan kita. Orang yang bersabar menghadapi ujian, kemudian Allah gelontorkan rezeki yang luar biasa karena kesabarannya itu. Ini di dunia, apalagi di akhirat besok. Mungkin harus sabar karena penyakit yang dideritanya, yang menimpanya berlama-lama. Apalagi sekarang virus corona terus menghimpit kita, di mana-mana ada informasi, ada berita yang sedikit membuat energi kita kemudian berkurang semangatnya karena corona semakin hari semakin merajalela, bukan sekedar di negeri kita tapi juga di berbagai belahan dunia. Sekarang menghadapi namanya virus corona secara serentak, manusia berpikir keras bagaimana cara menghindarinya, bagaimana cara mengobatinya, bagaimana cara menghilangkannya. Sabar saja. Orang yang sabar itu tawakal kepada Allah, ada ikhtiar, ada doa, sehingga dengan sabarnya itu insya Allah, kalau toh corona tidak hilang sebagaimana diprediksi oleh sebagian ahli, corona tidak akan hilang dari muka bumi ini, Allah akan selamatkan kita. Sebab menghadapi corona ini ada 3 sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang corona ini adalah semata-mata perang pengaruh negara-negara besar antara A dan B, kemudian sekarang sudah mulai kelihatan siapa yang unggul. Sudut pandang yang kedua, corona ini semuanya adalah semata-mata ciptaan Allah, makhluk Allah, likulli syai'in biqada'illah. Segala sesuatu terjadi karena ketetapan Allah, sehingga kalau itu yang menjadi kemantapan keyakinan kita, kita tidak akan pernah galau karena Allah kalau tidak menghendaki kita sakit karena corona, ya tidak akan kena penyakit itu. Yang ketiga, sudut pandang netral. Ada orang yang mengakui bahwa corona itu ada, tapi ada orang yang menganggap corona itu tidak ada karena tidak pernah ketemu. Dia menganggap corona itu adalah sebuah hal yang kalau toh ada tidak perlu menakutkan dirinya. Kalau tidak ada ya sudah dianggap biasa-biasa saja. Kembali lagi, kalau kita menghadapi ujian Allah yang namanya penyakit, sabarlah dengan menghadapi ujian itu. Karena orang yang sakit bersabar, kata Nabi, seperti pohon yang daunnya menguning kemudian kering jatuh, itulah gambaran orang yang berpenyakit atau diberikan sakit kemudian bersabar, dosanya berguguran sebagaimana pohon daunnya berguguran. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, mungkin ada orang yang kena ujian, ada masalah anak, misalnya anak senantiasa menggoda orang tua, tidak cocok, tidak sejalan dengan orang tua. Jangan menganggap itu berlebihan. Tetap saja kita ikhtiari, kita lepas anak kita dengan doa. Tetapi kalau semua doa yang sudah kita lakukan kok belum ada jawaban dari Allah, ingat, jangankan kita, ada nabi yang anaknya juga tidak sejalan dengan ayahnya. Nabi Nuh dengan Kan'an misalnya tidak sejalan, sampai kemudian Allah turunkan bah kepada kaum itu, anaknya kemudian ikut air bah itu karena menentang terhadap kerasulan Nabi Nuh alaihissalam. Banyak orang yang antara di rumah, satu rumah tidak sejalan imannya. Mungkin pasangannya yang suami iman, istrinya kafir. Sebagaimana di sejarah masa lalu banyak dicantumkan seperti itu. Mungkin istrinya iman, suaminya yang kafir, sebagai Fir'aun yang disebut dengan Ramses. Istrinya iman, suaminya kafir. Ada orang yang suami istri sama-sama kafir, ada suami istri sama-sama iman. Itulah yang kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita semuanya, istri dan suami serta anak dan keluarga besarnya, semua iman kepada Allah, taat beribadah dan seterusnya. Bersabarlah, ini kuncinya. Orang yang bersabar itu bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar dalam menghadapi segala hal, apa itu ekonomi, apa itu kesehatan, apa itu perilaku di antara orang terdekatnya,
atau mungkin ujian itu datang dari hal yang lain yang bisa datang sewaktu-waktu, kita harus bersama. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar dari kisah raja yang disampaikan oleh Rasul tadi. Kita bisa ambil satu pelajaran penting bahwa Allah itu kadang-kadang menguji kita itu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, untuk menguji keimanan dan kesungguhan kita di dalam beragama. Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira mengaku iman kepada Allah tetapi tidak aku uji, kata Allah. Jadi kalau kita mengaku iman kepada Allah, siap-siaplah menghadapi berbagai macam ujian yang terbentang luas di hadapan kita. Dan orang yang bisa berjalan dengan tenang mengatasi persoalan demi persoalan, insya Allah itulah yang akan menjadi pribadi sukses dunia akhiratnya. Saya kira begitu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.